Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan kami dari tim Zeolit Universitas Palangkaraya. Di sini kami akan mempresentasikan esai ilmiah kami yang berjudul Nanopartikel SiO2 Layer Double Hydroxide atau SiO2 LDH dari Fly Ash Kalimantan Tengah sebagai delivery vaksin mRNA SARS-CoV-2. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Basuki Akbari Manulu selaku Ketua Tim, dan Manuel Yanueriko selaku anggota 1, dan Tiara Cisnaga selaku anggota 2, serta Bapak Erwin Prasetya Toipak SSI MSI selaku dosen pembimbing kami. Berdasarkan data WHO, jumlah pasien positif terinfeksi virus corona atau disebut dengan COVID-19 per tanggal 19 November 2021 mencapai 255.324.963 orang. Nah, untuk jumlah kasus kematiannya sendiri mencapai 5.127.696 orang. Nah, di Indonesia tercatat jumlah positif akibat COVID-19 mencapai 4.252.705 orang, dan untuk kasus kematiannya sendiri mencapai 143.714 orang. COVID-19 merupakan sebuah penyakit infeksi pernapasan yang diakibatkan oleh sebuah virus yang bernama SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 merupakan sebuah virus yang memiliki genom RNA beruntai tunggal, tidak bersegmentasi dengan polaritas positif. Dan virionnya sendiri mengandung 4 protein struktural utama, yaitu protein spike, envelope, membran, dan nukleokapsid, di mana protein spike pada SARS-CoV-2 dapat digunakan sebagai potensial untuk pembuatan vaksin konvensional maupun modern. Perkembangan vaksin SARS-CoV-2 sudah banyak dilakukan dengan menggunakan virus yang dilemahkan. Namun hal ini memiliki beberapa kelemahan di mana pada produksinya sangat lama karena menggunakan sampel virusnya secara langsung. Sehingga diciptakanlah sebuah vaksin berbasis mRNA di mana vaksin ini dapat dikembangkan dengan cara sintesis tanpa menggunakan sel ataupun patogen seperti vaksin pada umumnya. Sehingga vaksin ini memiliki beberapa keunggulan karena pembuatannya hanya menggunakan hasil replika dari virus SARS-CoV-2 yang mengkodekan protein spike. Namun dari beberapa keunggulan yang dimiliki oleh vaksin berbasis mRNA, vaksin ini juga memiliki beberapa kelemahan, di mana saat proses injeksi ke dalam tubuh, vaksin ini dapat terjadi ketidakstabilan terhadap perbedaan suhu, sehingga vaksin ini dapat rusak. Maka dari itu, diperlukannya sebuah pengantar vaksin yang dibuat dengan menggunakan nanopartikel SiO2 dari Fly Ash Kalimantan Tengah dan dimodifikasi dengan menggunakan LDH sebagai pengontrol pelepas vaksinnya. SARS-CoV-2 merupakan spesies CoV dari genus beta coronavirus dari keluarga coronavirus dengan struktur genom RNA untai tunggal. Pada bagian struktural SARS-CoV-2 menunjukkan adanya 4 protein struktural utama, yaitu protein spike S, envelope E, membran M, nukleokapsid N. Protein spike atau S pada SARS-CoV-2 merupakan glikoprotein spike fusi kelas 1. Invasi SARS-CoV-2 ke dalam sel inang dimulai dengan pelekatan glikoprotein spike pada reseptor angiotensin converting enzyme atau ACEE2 seperti yang dapat kita lihat dengan adanya bantuan dari enzim transmembran protease serin 2. ACE2 merupakan homolog dari angiotensin converting enzyme atau ACE, di mana rasio dari ACE2 berperan untuk mengaktifasi sistem renin angiotensin aldotestoron. RNA dari virus SARS-CoV-2 akan dilepas ke dalam sitoplasma sel inang dan mengindikasikan terjadinya replikasi material genetik bersama dengan protein, envelope, dan nukleokapsid, membentuk vesikel yang mengandung viriol dan nantinya akan keluar dari sel inang yang selanjutnya menginfeksi sel lain dan terjadi pengulangan siklus replikasi dengan proses yang sama.
Vaksin mRNA sendiri merupakan vaksin yang dikembangkan dengan menggunakan replika komponen material genetik yang menyerupai virus atau patogen tertentu. Vaksin mRNA SARS-CoV-2 mengandung mRNA yang menyandi S protein dari virus SARS-CoV-2 yang akan diinjeksikan langsung ke dalam tubuh. Vaksin mRNA ini dapat memenuhi informasi genetik untuk dikodekan dan mengekspresikan semua jenis protein dengan memanfaatkan transkripsi in vitro yang memudahkan proses pembuatan vaksin mRNA SARS-CoV-2. Efisiensi pengembangan vaksin dapat dioptimalkan dengan memodifikasi urutan mRNA. Dikarenakan memiliki struktur genom, yaitu single strand RNA positif, SARS-CoV-2 ini dapat melakukan self-amplifying yang menyebabkan terjadinya replikasi RNA secara ekstrim di dalam sitosol. Hal ini yang menyebabkan membantu untuk perkembangan fungsi mRNA sebagai vaksin COVID-19. Penggunaan material delivery pada vaksin digunakan untuk melindungi vaksin serta meningkatkan pharmacokinetic peptida sehingga dapat menghantarkan vaksin mRNA menuju ke sel T. Nah, material yang digunakan yaitu SeO2-LDH dengan memanfaatkan fly ash dari Kalimantan Tengah. Nano SeO2 sendiri memiliki kerangka struktural dengan stabilitas termal dan mekanik yang baik. Selain itu, nano SeO2 sendiri memiliki gugus silanol yang dapat meningkatkan fungsionalitas pada permukaannya. Namun, penggunaan nano SeO2 memiliki beberapa kekurangan terkait kerapatan gugus silanol terhadap membran sel darah merah. Oleh karena itu, diperlukan sebuah modifikasi struktur permukaan nano SeO2 dengan menambahkan LDH atau layer double hydroxide, di mana dengan sifat sitoksitasnya yang rendah. Untuk preparasi nanopartikel SiO2-nya sendiri, kami menggunakan fly ash yang berasal dari PLTU yang menggunakan penggunaan dari batu bara. Seperti yang kita ketahui, peningkatan jumlah penduduk secara global juga akan meningkatkan pemenuhan akan kebutuhan energi, termasuk energi listrik, salah satunya bersumber dari PLTU yang menggunakan penggunaan dari batu bara. Nah, oleh karena itu, semakin meningkat penggunaan PLTU, maka semakin meningkat pula produk samping yaitu berupa fly ash yang dihasilkan. Nah, di mana kita ketahui, fly ash dapat menimbulkan permasalahan bagi lingkungan dan dapat mempengaruhi ekosistem dari makhluk hidup. Oleh karena itu, kami mensintesis SiO2 dari fly ash batubara Kalimantan Tengah menggunakan metode sol-gel dengan tujuan memanfaatkan limbah menjadi produk yang memiliki nilai jual dan nilai guna, salah satunya digunakan sebagai material delivery vaksin. Fly ash ini yang didapatkan dari batu bara dilakukan dengan tahapan kalsinasi menggunakan furnace, kemudian dicampurkan dengan HCl. Nah, dalam proses ini nantinya akan digunakan endapannya, kemudian dikeringkan dan lalu dicampurkan dengan NaOH, sehingga nantinya akan dihasilkan prekursor berupa natrium silikat atau Na2SiO3. Nah, prekursor ini nantinya akan direaksikan kembali dengan HCl sehingga terjadi persamaan reaksi seperti yang ditampilkan pada slide, yaitu Na2SiO3 ditambah 2HCl menghasilkan SiO2 ditambah 2NaCl ditambah H2O. Nah, larutan ini nantinya akan ditambahkan dengan suatu pelarut dengan menggunakan perbandingan tertentu, kemudian endapannya akan dikeringkan, setelah itu akan dilakukan tahap karakterisasi XRD. Kemudian, pada tahap preparasi sintesis SiO2-LDH ini dilakukan dengan metode perakitan in situ, di mana sekitar 25 gram nanopartikel SiO2-LDH didispersikan menggunakan larutan Na2CO3 sebanyak 20,62 ml menggunakan ultrasonik dispersi silika. Campuran ini nantinya akan dilarutkan dengan larutan ZnNO3 2 kali dan juga larutan AlNO3 3 kali dan kemudian akan dilakukan pengadukan dan ditambahkan kembali dengan larutan NaOH untuk mendapatkan pH campuran yakni 9,0 dan akan dilakukan pengadukan kembali selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu hasil campuran ini akan
Diamkan pada suhu kamar selama 10 jam. Dilanjutkan dengan pencucian dan pengeringan. Nanopartikel SiO2-LDH yang diperoleh akan disimpan dalam desikator untuk digunakan lebih lanjut, di mana hasilnya itu merupakan konsentrasi LDH yang dapat diatur dengan mengontrol jumlah pemberian larutan ZnNO3 2 kali dan AlNO3 3 kali. Hasil sampel akan ditimbang sebagai SiO2-LDH, di mana X ini merupakan sebuah rasio berat dari LDH dan SiO2, yakni 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1,0. Hasil karakterisasi dari nano SiO2 menggunakan SRD pada hasil menunjukkan bahwa adanya puncak yang lebar pada rentang 2 theta 20 hingga 30 dan pada rentang 2 theta dari 35 hingga 40 menunjukkan bahwa adanya puncak dari FeO dan Al2O3 di mana juga menunjukkan adanya pengotor lain yang dominan pada produknya. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa metode Sol-Gel yang digunakan berhasil mengubah struktur bentuk kristalinalitas produk yang awalnya kristalin menjadi amorfof. Selain itu, untuk hasil karakterisasi dari SiO2-LDH menggunakan XRD, pada hasil menunjukkan adanya puncak lebar pada 2 theta 23 derajat yang menandakan keberadaan struktur amorf pada SiO2. Nah, rangkaian puncak karakteristik pada 2 theta 11,6 derajat, 23,5 derajat, 34,6 derajat, 39,2 derajat, 46,9 derajat, 60,1 derajat, dan 61,6 derajat yang diindeks ke dalam masing-masing bidang kisi 003, 006, 009, 015, 018, 110, dan 113 dari struktur hidrotalsid LDH yang sesuai dengan JCPDS 48-1022. mRNA ditranskripsikan secara in vitro dari cetakan DNA dalam sistem bebas sel. Kemudian vaksin mRNA SiO2-LDH dipreparasi menggunakan metode quatting. Nah, di mana nanopartikel SiO2-LDH akan menjadi lapisan luar untuk melindungi vaksin mRNA agar tidak terhambat dan rusak karena adanya aktivitas enzim dari ribonuklease. Nah, vaksin mRNA dimodifikasi dengan rantai tunggal positif RNA SARS-CoV-2 yang mengkodekan protein spike, sequence untranslated region, dan delivery material SiO2-LDH yang akan mentransfusikan antigen presenting cell untuk menyajikan antigen kepada sel limfoid yang tersensitisasi. Kemudian selanjutnya, sistem delivery vaksin mRNA itu dimulai dengan ditransfusikannya vaksin mRNA SiO2-LDH ke dalam sel dendritik atau DC melalui endositosis. mRNA yang terperangkap mengalami pelepasan endosom dan dilepaskan ke sitosol, sedangkan untuk nano SiO2-LDH akan terdegradasi ke liposom. Dengan translasi sel inang ribosom, mRNA diterjemahkan menjadi protein spike, di mana protein ini kemudian didegradasi oleh proteasom di sitoplasma. Epitop peptida antigen yang dihasilkan diangkut ke dalam retikulum endoplasma dan dimuat ke kompleks hitokompatibilitas utama MHC kelas 1. Dan kompleks epitop peptida MHC1 ini yang dimuat disajikan pada permukaan sel yang akhirnya mengarah pada induksi respons sel T CD8+. Epitop peptida antigenik generatif selanjutnya dimuat ke molekul MHC kelas 2. Kompleks epitop peptida MHC2 yang dimuat disajikan pada permukaan sel yang mengarah pada induksi respons sel T CD4+. Kemudian, sel T CD4+ ini akan membentuk sel B memori dan kedua kompleks imun ini nantinya akan merusak daripada protein spike dan mRNA dari sitoplasma. Kemudian selanjutnya, sel T memori yang tadi dibentuk itu akan mengenali infeksi virus SARS-CoV-2.
Nah, dari penjelasan sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa penggunaan sistem delivery material nanopartikel SiO2-LDH vaksin mRNA dimaksudkan untuk mengontrol pelepasan dan mencegah kerusakan vaksin akibat penghambatan oleh aktivitas enzim ribonuklease. Pada proses delivery nano SiO2-LDH akan terdegradasi ke liposom dan melepaskan vaksin mRNA ke sitosol untuk selanjutnya melalui beberapa tahap dalam mengaktifasi sel T-memory. Demikian presentasi dari tim Ziolit yang dapat kami sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah dan pengucapan yang kurang tepat, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.